Indang. Ayo salam. Itu. Hah? Kasuwuk waras. Gurune loro. Ya ngasih motivasi orang ngaji itu nggak harus Allah Ta'ala Nabi. Belajar kehidupan. Ini juga ilmu dari Allah. Dan nanti kalau sudah punya duit, kemanfaatannya untuk umat. Ngono, bukan untuk dirinya sendiri. Dan masih ngomong ini. Dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya habis, kakek nyanyi. Dan. Yang saya hormati Mbak cantik, Bunda, Abah. Abah yang ganteng, ngono. Abah udah mau ngajak saya ke sini. Enggak, aku gak ngejak melu dhewe. Soalnya rela aku lu apa ngambek? Enggak, aku gak ngajak, ngapain? Situ yang kepengen ikut sendiri kok. Nah, terus beruntung kamu bisa ikut bareng aku. Kalau enggak, ya nanti mereka yang ikut aku juga ya. Bilangin kok, terus. Apa ya, Bu? Buat ibunya, mbaknya yang ada di Hongkong, semangat. Nyari rezekinya semangat. Tadi saya dengar Abah nyuruh sodako, tapi gajinya 5.000 buat sodako gak cukup ya, Bu? Cukup, itu dengan sedekah itu nanti akan memancing datangnya rezeki yang lain. Ini kan yang kerja keras saja punya gaji segitu aja mau sedekah, apalagi yang duitnya banyak, betul? Tapi kan Abah lihatnya di luarnya ya, Bu. Di rumah saya tuh kerja, Bu. Ya tahu lah, aku kalau nggak kerja ya nggak dapat duit. Apa lihatnya di luarnya gimana? Terus mau ngomong apa nggak tahu kalau saya punya utang. Ngapain aku mikirin utangnya kamu? Kalau kenalan semuanya kan udah tahu dia loh. Oh belum, katanya belum. Panggilan saya itu Rara Dua Putri. Jadi saya punya itu saya punya PT Dua Putri namanya. Kenapa saya panggil PT Dua Putri itu? Saya bangga loh ada Abah. Abah menganggap saya anak karena saya dari kecil belum pernah punya kasih sayang, pelukan ayah atau ibu. Jadi ibu, Mbak di saat punya orang tua disayangi di Indonesia. Dan kalau punya suami di rumahnya menunggu setia, jadi di Hongkong nggak boleh selingkuh. Kasihan suaminya. Benar, Bu? Kalau suaminya di Indonesia selingkuh, tinggal cari lagi di Korea, banyak ya, Bu? Malah di kompor. Bu, tapi saya bangga ada Abah, ada suami, ada anak-anak saya. Saya dulu hidupnya sendiri, Bu. Tapi saya kenal suami itu sama dengan kalian di sosmed gitu. Saya kenal Pak Bambang itu. Pak Bambangnya bukan ini, kok malah ini yang ditunjuk. Saya kenal Pak Bambang itu nunjuk saya. Enggak. Saya kenal Pak Bambang itu di Korea, Bu. Dulu Pak Bambang itu punya cewek orang Hongkong, anak Hongkong juga. Jadi di saat saya tahu Pak Bambang punya cewek di Hongkong, saya bilang Pak Bambang, sayang kamu pulang nggak kalau saya sama aku? Pulang itu Pak Bambang, Bu. Jadi aku dinikahin. Benar, Bu. Kalau suaminya menunggu ibunya yang kerja banting tulang di sini, dia selingkuh tinggalin, Bu.
Malah ngomong motivasi ini kerjamu yang Indonesia, mau ngasih motivasi yang di malah Indonesia itu pasti bilangnya, wah kerja di Hongkong duitnya akeh gitu. Bener nggak? Padahal soro. Saya dulu pernah kerja di Malaysia, nyuci baju, nyuci. Gajinya itu Oh, mantan TKW. saya kerja di Malaysia itu 2 tahun. Kemarin Nah, aku lo bener gak ngerti kalau dia itu mantan Kongyan. iya, Betul sih, itu singkatannya BABU. dulu di tahun 2000 saya nggak sekolah SD, kayaknya kelas 5 SD saya putus asa. Ibu saya nggak bisa bayar apa itu ya, SPP. SPP sama rapot. Saya nggak sekolah, saya pergi Malaysia 2 tahun. Jadi kemarin 2 hari yang lalu ya, Mas? 2 hari yang lalu 2 hari yang lalu saya tuh pulang dari Malaysia. Saya bilang, Pak Bambang, ayah boleh saya pergi ke Malaysia hanya mau makan mie. Jadi di Malaysia 3 hari saya makan mie itu terus nih 3 hari karena pengen makan mie ya Pak. Soalnya dulu gak bisa makan mie. Dulu kan nggak bisa makan mie Bu, gajinya 400 ringgit untuk kirim Indonesia. Kalau lihat orang kepengen mau makan mie itu. Jadi ibu yang ada di Hongkong, mbak-mbaknya semangat cari dolarnya. Gitu. Jangan putus asa karena rezeki itu ada di Allah. Mati, hidup, jodoh ada di Allah. Makanya saya kalau punya uang nggak mau saya tabung, tanya Ben. Saya bagi. Kenapa? Siapa tahu saya mati duluan, bojoku rabine loh. Nggak mau. Jadi lebih baik saya buat sedekah daripada uang saya ditabung. Karena saya pikir, kadang suami saya tanyain, tanya apa? Ayah, kalau saya mati duluan kamu nikah lagi enggak? Jadi apa? Yuk nikah nih. Ini yang mau bandir. Jadi saya kerja itu siang malam hanya buat sedekah pikiran saya. Kenapa? Di saat saya meninggal duluan, suamiku kawinnya loh Bu. Enak bojone sing anyar. Kepenaken bojone sing anyar. Rezeki Jadi saya ini. sudah ya, kalau suami saya yang nikah meninggal duluan, saya sudah janji gak bakal nikah lagi. Saya bakal jaga anak-anak saya seperti ini. Bukan kalau perempuan itu iya tenang. Turun tentu juga. Enggak tahu. Tapi ibu semuanya mbak-mbak jangan pikir, oh ibu agak duitnya, jangan. Bekerjalah keras. Saya pernah hidup di desa Pak Bambang itu pernah sangat hina. Ini buktinya ada. Tapi saya buktikan sama mereka, saya tidak seperti itu. Kerja siang malam maupun jenengan uangnya sudah banyak, tetap bekerja. Gitu. Tapi di saat jenengan sudah punya uang, jangan melintah gitu toh. Bilang Mbak, minta tolong ambilkan itu. Tuh, jadi saya tuh bangga punya suami, punya abah, punya anak-anak, maupun kita kecilnya nggak punya kasih sayang. Pasti Allah balas seperti itu. Saya pernah sama seperti jenengan, sehari nggak makan, pernah. Sampai saya nyuri tempe loh Bu, mau makan. Kenapa? Itu kalau lihat orang Idul Adha itu kan banyak orang potong sapi ya. Saya lihat tapi saya nggak dikasih. Tapi saat ini saya balas. Apa bilang, "Kowe korban piro?" Saya bilang, Abah mau sapi berapa? Saya bilang, Abah Rara tahun ini korbannya 45 ekor. Bagaimana? Ya, karena dulu saya mau makan daging tuh nggak bisa Bu. Tapi saat ini saya nggak makan daging, makannya tempe. Kalau di rumah saya itu nggak ada tempe, pasti saya ngamuk. Karena makanan itu makanan saya. Jangan kira saya punya uang, ibu takut ketemu saya. Enggak. Saya lebih suka hidup sama orang kecil daripada orang kaya. Pak Bambang dewan, tapi saya nggak mau kumpul orang dewan.
Abah bilang, kowe kok ora kumpulan dhewe? Ya. Supaya saya cari uang. Kenapa? Di saat kita nggak punya uang, sangat menderita direndahkan orang. Kadang saya bilang nih sama anak-anak, di saat awak duit, koyok bumi dan langit, Mbak Neneng, coba nggak punya, gak bakal bu. Saya lebih suka orang kecil daripada orang besar. Kenapa? Orang besar itu gayane, tapi kantongnya lah. Boleh Pak? Iya Bu. Saya tuh tiap kemana kata Abah, kowe tuku tas bedino gak apa? Ya dienggo, tapi bukan buat pamer. Gitu loh. Di saat orang pamer, suatu kemudian hari pasti ketahuan. Pamer tenan ora kayak gitu. Kadang Abang bilangin saya orang gila. Kowe iki rene klambi ora barak ngelus, ongkram. Jangan lihat dari bajunya Bu, hatinya. Benar Bu? Saya saat ini tuh bangga sama bapaknya. Satu, berteman jangan iri hati Bu. Kenapa saya nggak punya teman? Gak apa-apa. Saya nggak suka berteman karena teman itu buat pertengkaran. Kok iri mana? Nah, saya lebih baik itu sama anak-anak saya. No, ayo Rono makan. Kalau berteman, saudara boleh Bu, tapi jangan terlalu dekat. Kenapa? Musuh kita itu ada di dekat kita. Kan orang Jawa, musuh kita itu di dekat kita. Jadi mbaknya yang ada di Hongkong kalau punya uang ditabung. Nanti mau kerja di Hongkong terus enggak? Enggak. Ya ditabung, jangan sodako semua. Gajinya 5.000, sodakonya sedikit. Suaminya juga dikirimin, anaknya dikirim, tabung lagi. Sama, saya punya suami juga gitu Bu. Ada yang tidak tahu suami, ada yang tidak tahu. Tapi alhamdulillah suami saya tidak seperti itu. Tapi suamiku seperti orang, lebih baik saya nggak punya suami Bu. Ya Pak. Coba terus. Tapi kadang ini loh Bu, kalau kita berbagi di sosmedin, bagi saya tuh gak suka saya bilang Abah, bagi-bagi gak usah di videoin. Saya gak suka, padahal orang lebih suka berbagi di videoin Bu. Salah. Masa saya berbagi $1.000, kapan ya aku surga? Ya gak bisa seperti itu. Kerja keras Bu. Saya tuh kerja jam 8 sampai jam 2 malam. Pagi bangun lagi. Itu. Jangan kira, wah aku Pak kumpul kayak gini. Jangan. Kerja keras, maupun itu hasilnya sedikit. Saya juga pernah jadi guru. Malah kamu yang ceramah nanti. Jadi dia kerja, tapi ya beramal ya sosial. Beramal, karena kita mati tuh Duitnya gak dibawa. Amal dan sodako. Tapi lek duwe bojo ning omahe sing selingkuh tinggal golek neh. Mudah-mudahan yo semuanya berjodoh dunia sampai ke surga. Apalagi jenengan ini mengganti kewajiban suami, membantu tugas suami. Masya Allah. Di sini ada Cilacap enggak? Cilacap. Banyak ya Cilacap. Cilacap. Bojoku Cilacap. Wes itu enggak usah diungkit-ungkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang Mbak Raranya agaknya. Ada yang maaf punya anak yatim, artinya ditinggal mati suaminya meninggal terus punya anak yatim, ada nggak? Akai, enggak bojomu minggat gue, bener meninggal, ya. Akai ternyata Masya Allah, yang anak yatimnya, sebentar. Yatim kamu, Masya Allah. Ya Allah. Satu saja, ya sampai aneh sing jeda. Nah, ini baru kayak budal isu-isuan. Ini. Ayo, Pak. Assalamualaikum, Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Namanya siapa? Nama saya Risma dari Banyangi Songgon yang waktu itu undang abah nggak jadi itu. Loh, kenapa kok nggak jadi? Yang dulu tahun 2024 yang waktu itu abah terus kasih minta maaf dan kasih gelang saya itu. Loh, bukan nggak jadi, memang belum dapat jadwal kok. Kan waktu itu sama siapa? Kaisan, Pak Idi. Pak Idin terus di cancel waktu itu abah nggak bisa. Kan udah ada tanggalnya 24 ya di Januari. Kan memang jadwalnya udah ada, minta nyelak-nyelak nggak bisa. Mau dipindah Agustus saya nggak bisa karena. Nah itu harus mengikuti jadwal saya, bukan saya yang mengikuti jadwalnya sampean. Ya tahu. Nah iya, beliau minta jadwal, tapi saya sudah ada agenda terus harus dibatalkan untuk mengikuti jadwalnya dia. Yo nggak mau. Kalau minta ya mengikuti jadwalnya saya, apalagi jadwal saya sudah tersusun kayak gini sampai di Desember 2027. Oh iya, jadwalnya saya itu sama anak-anak sudah tersusun sampai Desember 2027. Sudah, hanya ada beberapa hari itu hari libur. Nah kalau ada yang minta jadwal secara mendadak, ya harus mengikuti jadwal saya kalau saya mau. Dan itu yang nggak seperti biasa. Nah, kecuali kalau ada jadwal di cancel. Berdiri. Bener, maaf banget, punya anak yatim. Ya, berapa anak yatim? 2 waktu itu saya tinggal ke Hong Kong, umur 2 tahun 3 bulan dan 9 tahun kurang. Masya Allah. Sekarang di Hong Kongnya udah berapa tahun? Dari waktu itu 2008 karena suami sakit, saya nekat ke Hong Kong mau cari uang 50 juta untuk berobat suami. Iya karena tulang belakangnya retak. Baru di Hong Kong selepas potongan 7 bulan, baru 11 bulan suami meninggal. Pas habis dia sholat Jumat, dia pamit mau tidur, terus meninggal. Pada 1 Mei 2008. Berarti anaknya 2. Gak nikah lagi setelah itu? Waktu itu pernah nikah karena anak saya yang SMA memohon kepingin punya bapak karena semua teman-temannya tuh selalu dihadirin orang tuanya karena saya di sini nggak pernah menghadiri dia sekolah ngambil rapot karena iri ke teman-temannya punya boleh bapak-bapak anak. Terus saya bingung sedang saya kerja nggak nyari bapak jadi saya nyuruh teman sama-sama Banyuwangi tolong carikan calon suami tapi saya nggak mau yang banyak anak saya bilang gitu karena saya nakalan mau sama anak eloro. terus habis itu ya nikah waktu itu tahun 2015 ya. Terus saya balik lagi ke sini dia minta perahu saya belikan. Masya Allah. Terus untuk usaha intinya sekarang masih punya suami. 2019 saya buang abah. Saya sendiri yang maju ke pengadilan Kenapa tanpa ada buang? Nakal. sepeda motor anak Ya saya. udah nakal mana nggak usah diceritain aibnya orang. Intinya sekarang udah nggak punya. Nggak punya abah. Rencana mau nyari lagi? Nggak abah. Abah udah trauma saya. Udah trauma. Trauma kenal orang Indonesia juga mabuk. Astagfirullahaladzim. Ya kalau trauma kenal orang Indonesia mau nyari yang Afrika. Punya anak aja udah. Pulang aja. Sarung bawa sini sarungnya. Sarungnya 2. Jangan buka dulu, habis ini nanti kita doa ya. Bisa komunikasi sama yang pegang pendelnya itu, yang pegang ayo mixer sama powernya. Dan biasanya kan orang sini, aku sampai bingung. Ini kan enak, Mbak, volumenya diangkat, Mbak, ini misalnya bassnya dikurangi, itu kan enak. Tapi kok enak kalau untuk ngaji wis keren ini.
Kan orang butuh ajuk, ora butuh gitu. Terus enak kok urusan, gitu? Terus enak. Terus, ini masih ada waktu sedikit. Ya udah tadi, gimana mau cerita gimana? Sudah bosan sama orang Indonesia deh, kapok kalau Indonesia. Ya kerja Mbak, sekarang Mbak, buat anak saya. Terus anaknya yang pertama udah kelas berapa sekarang? Yang pertama waktu itu Sekarang? sekarang semua di Indonesia. Waktu saya undang abah itu kan pernikahan anak saya. Oh gitu. Terus tinggal yang satu. Yang satu masih sekolah? Alhamdulillah baru selesai SMA. Alhamdulillah, sukses. Insya Allah nanti penuh pahala luar biasa. Amin. Sabar, ya kelas. Pengen dapat jodoh lagi nggak? Enggak apa maaf. Ya udah. Juga abah makasih tiap bulan Juli abah selalu datang di momen selalu anak saya yang pertama ulang tahun. Nah, makanya ini kan Juli lagi. Iya. Ini jadi ini luar biasa. Tanggal 23 nanti anak saya ulang tahun. Lalu ketemu abah. Saya itu juga nggak niat apa ya. Kok kebetulan ke Hongkong itu seringnya di bulan Juli saya. Masya Allah. Ya, bukan berarti karena ulang tahunmu aku datang ke sini, tapi kebetulan memang itu rezekinya sampean. Ya, Nih, selamat ulang tahun, tak kasih hadiah sarung mangga. Ini sarung coklat. Tapi yang tadi diedarkan itu spesial. Itu kan ada Anza seriesnya ya. Ada fotonya saya. Itu yang tadi tuh. Oh ya sebagian, ya sama saja. Yang penting kan mangga. Yang tak pakai ini juga mangga, lihat. Capek malah dulu bokongku. Capek. Nah ini sarung mangga. Ayo kata-kata Mbak. Sarung mangga. Ayo dong. Sarung mangga dan buah semangka. Sarung mangga tak perlu kata-kata yang renor-renor. Tak perlu kata-kata yang renor-renor. Sudah terbukti sarung mangga merajalela sampai mancanegara. Tepuk tangan. Sarung mangga tak perlu kata-kata, sudah terbukti sarung mangga merajalela sampai mancanegara. Sarungnya aja merajalela, apalagi matur suwun. Nggih, matur suwun nggih. Sabar jenengan. Nggih, matur suwun. Masya Allah. Udah, ini masuk YouTube ini. Pokoknya merajalela gitu. Jan, matur suwun Bu, oleh kata-kata Mbak merajalela. Nggih. Satu lagi. Ya itu, itu. Nggih. Aduh sahabat Anza kuwi. Itu. Nggih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Amsia. Itu Mbak Anu ikut, Mbak Mufanya di situ. Siapa namanya? Mbak Amsia. Kamsia. Asalnya dari mana, Mbak? Lampung mana? Lampung Timur. Lampung kecamatannya? Sukadana. Masya Allah. Alhamdulillah tahun ini dari Lampung Timur banyak yang mondok pesantren kami. Ikut sahabat Anda itu kelompok itu baru bergabung ya? Udah lama keluar balik mana? Udah berapa lama di Hongkong, Pak? Hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun. Ditinggal mati suami mulai tahun berapa? Ditinggal suami dari 2019. Sakit. Paru-paru. Masya Allah. Insya Allah husnul khotimah min ahlil jannah. Punya anak berapa? Anak satu. Satu-satunya. Sekarang cowok apa cewek anaknya? Cowok. Nah cowok. Kelas berapa? Masih kecil. Masih kecil. Masih SD. Nanti kalau lu SD bawa ke Jungkur aja. Anaknya biar mondok sambil sekolah di tempatnya Abah. Ya. Nanti sabar dengan sabar itu ujian luar biasa. Masih SD kelas berapa? Mau masuk SD, Pak. Baru mau masuk SD. Sekarang di rumahnya ikut siapa? Ikut neneknya. Mbaknya di Jawa Tengah. Ikut mbaknya. Mbak Ikut mbaknya di Jawa Tengah. Mbak dari sampean apa dari suami? dan suami. Berarti Suami diminta dari sama Jawa mbak. Tengah. Suami dari Jawa Tengah. Diminta mbaknya. Ya Allah.
sabar mbak. Wes aku nggak bisa banyak kata-kata. Ini foto semodel gini nggak bisa atau foto sampean-sampean itu tak terus. Nih kenang-kenangan, terima kasih untuk sahabat Anja dukungannya. Iki sama nggak melu sahabat Anja? Belum. Iku melu. Oh iya. Oh yang ayah. Nanti. Ini nanti masih ada sesi kedua. Jenengan antri lagi tapi nggak bawa tiket nggak apa-apa. Yang kalau nggak ada janjian sama majikannya loh ya. Kalau siapa ngomong janjian karo Afrika ini? Janjian tuh janjian karo Afrika apa bagi apa? Karena es boba. Kuduku balik nyileh dulu. Habis ini nanti ada sesi 2. Jadi masih saking Bunda Nuris ya. Dengan sekarang ngantri, sekarang nanti selesai terus ngantri lagi tapi lewat panitia. Wes, ya urusannya kan panitia bukan saya. Tadi terakhir mbok kira kembange itu bentuk pertanyaan bahwa nanti kita di alam barzah itu akan menghadapi pertanyaan dari petugas Allah namanya malaikat mungkar nakir. Lah kok kembang? Ya. Kok kembang?